إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, syahadatu Muhammad Rasulullah, kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah dan hambanya tidaklah dinamakan sebagai kesaksian kecuali ketika seseorang mengatakannya dia meyakini apa yang ia saksikan, ia menyatakan mengetahui apa kandungan dari kesaksian yang ia ikrarkan, dan tentu ia ucapkan apa yang ia saksikan. Harus ia yakini kebenarannya, harus ia ketahui kandungannya, dan ia ucapkan kesaksian tersebut, sehingga itu adalah kesaksian yang benar. Tolong anak-anak diam. Anak-anak diam. Jangan Ustadz bicara, anak-anak bicara. Diam. Diam ya. Sehingga apabila seseorang melakukan kesaksian dengan apa yang tidak dia tahu, maka kesaksiannya tentu kesaksian yang tidak bermanfaat. Ketika seorang memberikan kesaksian walaupun ia ucapkan, akan tetapi hatinya menyelisihi dengan apa yang ia saksikan, maka tentu kesaksiannya tidak akan bermanfaat. Bahkan dalam permasalahan dunia pun orang tersebut dikatakan sebagai pendusta. Maka kita tidak mau ketika memiliki kesaksian yang berkaitan dengan Muhammad Rasulullah menjadi kesaksian yang tidak bermanfaat untuk kita. Maka konsekuensi dari kesaksian Muhammad Rasulullah dengannya kesaksian kita menjadi kesaksian yang benar adalah kita taat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah, karena hakikat dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya itu adalah perintah dari zat yang telah mengutusnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah ia laksanakan, larangan ia jauhi, maka dia pada hakikatnya tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, baik itu yang maknanya penguasa
ataupun yang maknanya ulama. Ketika taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan taatnya. Ketika berkaitan dengan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan perintah taat, tunduk patuh. Menunjukkan bahwasanya tunduk patuhnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tunduk patuh yang menyeluruh, walaupun ketika kita mendapatkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintahnya tidaklah secara khusus tercantum dalam Al-Qur'an, maka kita ada kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Termasuk konsekuensi kita menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yaitu kita membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum, baik yang berkaitan dengan perintah-perintah, baik yang berkaitan dengan perkara-perkara apapun, kisah-kisah yang telah lalu, kisah-kisah yang akan datang, yang berkaitan dengan surga, neraka, akhirat, dan apa yang terjadi dalam alam barzah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, maka orang-orang yang menyatakan Muhammad Rasulullah membenarkan, tunduk patuh terhadap kabar-kabar tersebut, bahkan yang berkaitan dengan apapun juga. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya lalat itu memiliki dua sayap. Sayap yang pertama adalah racun dan sayap yang kedua adalah penawar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, maka orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah membenarkan seyakin-yakinnya apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang keempat ataupun yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ketika beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka beliaulah yang paling mengetahui apa keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan keinginan Allah, dengan apa yang diinginkan Allah, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kehendak masing-masing dari kita, bukan. Dan yang paling mengetahui adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang beribadah, ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, dilakukan, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah ibadah tersebut ditolak. Walaupun ibadahnya melelahkan, walaupun ibadahnya bernilai mahal, ketika ibadahnya tidak dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan stempel terhadap apa yang dia lakukan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.